Anak-anak, minggu ini tugas kelompok kalian adalah mempresentasikan sholat jama' dan qashar. Terserah mau pakai PowerPoint drama atau video pendek. Yang penting isinya jelas. Kelompok 2 ada Dian, Syakira, Naya, Haura, dan Hoirina. Yes, tugasnya bisa jadi konten. Kita bikin vlog ala aja gimana? Boleh, tapi aku jangan banyak gerak ya. Aku bagian narasi aja deh. Kita fokus dulu karena materi ini agak berat. Hai Rina, ngerjain tugas Vicky yuk. Ya, duduk aja dulu. Masuk. Nabila kemana? Oh, tadi Nabila, aku dengar dari sini lagi. Iya, kemarin udah berita kayak gitu. Nanti kasih tahu aja ya lewat. Siap. Sekarang kita bagi tugas ya. Nah, Aura itu nanti baca pengertian sholat jamaah sama qashar. Nah, kalau misalnya Naya sama Syakira itu nanti baca syarat-syaratnya. Aku sama Dian baca dasar hukumnya. Nah, nanti Nabila kebagian baca tata caranya aja. Nah, sip, jadi gini, dasar hukum sholat jamaah sama qashar itu sumbernya itu dari Al-Quran sama hadis. Salah satunya Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. Kalau nggak salah yang artinya dan apabila kamu berpergian di muka bumi tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat gitu kan? Iya, jamaah juga ada dua, ada jamaah takdim dan jamaah takhir. Jamaah takdim itu yang digabung di awal dan jamaah takhir yang digabung di akhir. Terus qashar itu cuma buat sholat yang 4 rakaat kayak zuhur, asyar, dan isya. Kalau maghrib dan subuh itu tidak diperbolehkan. Kerennya Islam tuh sebenarnya fleksibel loh, tapi emang ada aturannya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang sholat jamaah dan qashar. Nah, kami memiliki 6 orang yang bernama Haura, Syakira, saya Naya, Hai Rina, Saya Dian. saya Nabila. Apa sih itu sholat jamaah dan qashar? Sholat jamaah adalah menggabungkan 2 sholat dalam satu waktu. Kalau qashar itu adalah memendekkan rakaat yang awalnya 4 menjadi 2. Tetapi bukan untuk orang yang malas, tapi untuk orang yang safar. kapankah kita diperbolehkan menjamah sholat berpergian dengan syarat-syarat yang telah terpenuhi untuk mengqashar sholat? Jika syarat-syarat sholat terpenuhi, maka juga diperbolehkan menjamah sholat, baik jamaah takdir atau jamaah takhir. Dalam kondisi hujan deras, turun salju dan cuaca sangat dingin, termasuk syarat diperbolehkan untuk menjamah dua sholat fardu. Tetapi hukum berlaku pada jamaah takdim, tidak diperbolehkan takhim. Selain itu boleh juga bagi umat Islam yang melaksanakan sholatnya di masjid dengan berjamaah, tidak di rumahnya masing-masing. Syarat-syarat diperbolehkannya sholat qashar. Yang pertama, tujuan dengan keperluan yang wajib itu diperbolehkan. Yang kedua, menurut sebagian ulama itu 120 km. Yang ketiga, sholat qashar boleh dilaksanakan asal keluar dari wilayah administratifnya. Yang keempat, sholat ini boleh dilaksanakan di luar dari hutang sholat atau qadlo. Ini boleh dilaksanakan pada waktu sholat itu atau ada. Yang kelima, sholat ini dimulai dari niat bersamaan dengan takbiratul ihram, dan niat harus dijaga sampai akhir sholat. Yang keenam, jika dilaksanakan secara berjamaah dianjurkan untuk tidak bermakmum kepada imam yang sholat tanpa qashar. Yang ketujuh, mengetahui syarat-syarat mengqashar sholat. Yang kedelapan, mengetahui bahwa tempat tujuan masih jauh. Yang kesembilan, tempat tujuan jelas. Apa sih dasar hukum dari sholat jamaah? Nabi SAW dari Mu'az bin Jabal mengatakan bahwasanya ketika Nabi SAW berada dalam masa perang Tabuk, jika beliau melakukan perjalanan setelah sholat maghrib, maka beliau akan memajukan pelaksanaan sholat isya, yang artinya beliau melakukan sholat isya bersama dengan sholat maghrib. Kedua, hadis riwayat Ibnu Abbas. Rasulullah SAW melakukan sholat zuhur dan sholat asar dengan cara menjamak, sholat maghrib dan sholat isya dengan cara menjamak,
tanpa adanya rasa takut dan tidak dalam perjalanan. Imam Malik berkata, saya berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tersebut dalam keadaan hujan. Nah, apa aja sih dasar hukum dari sholat qashar? Sholat qashar itu memiliki dasar hukum pada Quran surah An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah kamu berdosa mengqashar sholat. Jika kamu takut diserang orang kafir, sesungguhnya orang kafir adalah musuh yang nyata bagimu. Lalu ada juga hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar yang artinya, aku sering menemani Nabi Muhammad SAW dan selama di perjalanannya beliau tidak pernah sholat lebih dari 2 rakaat. Begitu juga dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Hadis riwayat muttafaq alaih. Tata cara pelaksanaan sholat jama' takdim. 1. Berniat untuk menjama' takdim ketika sholat yang pertama sudah memasuki waktunya. Niat jama' takdim contoh sebagai berikut: usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jama'an taqdimi lillahi ta'ala. 2. Tertib yang berarti harus dimulai dari sholat yang pertama yang telah memasuki waktunya. 3. Bersambung yaitu berurutan dengan tidak terpisah antara 2 sholat yang dijama oleh waktu yang panjang. 4. Perjalanan atau berpergian sebelum sampai pada tempat yang dituju. 5. Pada saat melaksanakan sholat jama' masih ada waktu yang cukup untuk menyelesaikan 2 sholat. Meyakini syarat sah dan rukun sholat yang pertama telah dipenuhi. Tata cara sholat jama' takhir. Yang pertama, niat mengakhiri sholat jama' takhir sebelum sholat pertama berakhir. Niatnya, usolli fardhu zuhri arba'a raka'ati majmu'an bil asri jam'ati lillahi ta'ala. Kedua, perjalanan masih berlangsung pada sholat kedua. Nah, apa sih kesimpulan dari sholat jama' takdim dan jama' takhir? Niat menjama' baik dalam bentuk takdim dan takhir dilakukan pada sholat pertama. Tata cara sholat qashar. Nah, sholat qashar pada dasarnya sama seperti sholat biasa, namun jumlah rakaatnya diringkas menjadi 2 rakaat. Nah, tata caranya yang pertama adalah niat. Contohnya niat sholat qashar pada sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri raka'ataini mustaqbil qiblati qashran lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu membaca doa iftitah. Yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah dan dilanjut dengan surah pendek. Yang kelima yaitu adalah ruku dan iktidal. Yang keenam itu adalah sujud. Yang ketujuh yaitu duduk di antara 2 sujud. Yang kedelapan yaitu adalah rakaat kedua, dan yang kesembilan itu adalah tasyahud dan juga salam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbiratul ihram. Di sholat pertama. Sanaan salat isya. Artinya ulang. Siapa yang mau shoot? Kamu kan? Yes. Saya harus aja deh. Salat asar dan salat isya. Sedangkan salat subuh